Halo, super loveku, apa kabar kalian semua ya? Aku agak menyeting menyeting di belakang sini supaya kamu juga lebih enak ngebaca kartunya dan aku juga lebih luas gitu loh untuk membuka banyak kartu. Karena kalau kita tidak buka banyak kartu itu tidak akan bercerita. Sebenarnya aku bisa aja sih buka satu kartu sampai 1 jam teman-teman, cuman kan jatuhnya kayak iya nggak sih? Oke, untuk tema kali ini aku akan membawakan sebuah tema, yakni seseorang yang bergegas datang untuk menyelesaikan masalahnya. Seseorang yang bergegas datang untuk menyelesaikan masalahnya. Kita akan ambil beberapa kartu di sini ya, teman-teman. Kita akan ambil beberapa kartu. Kali ini aku akan shuffle. Jadi aku akan membaca, reverse card juga aku akan baca, it's okay. Jadi kita akan bolak-balik dan acak-acak kartunya di depan kalian. Supaya apa? Ya, kalau reverse itu bisa membacakan lebih dalam. Biasanya aku sih males yang ngebaca reverse karena sama aja, tapi biar spesial aja gitu. Kita lihat untuk seseorang di sini yang bergegas menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Ya, apakah itu hutang, apakah dia berselingkuh ya? Kita cek di sini. Bagaimana? Tuh. Oke, kita akan ambil langsung 3, 4. Aku akan ambil yang terbuka aja deh ya teman-teman, jadi biar kita samain. Oke. Kita akan lihat di sini kita punya berapa kartu reverse, ada 3. Oke, di sini kartunya the Fool. Orang ini yang bergegas untuk menyelesaikan masalah kamu, dia tuh punya misi begini. Dia tuh udah nggak mau lagi namanya starting dari awal lagi lah. Ya, nggak mau starting dari awal lagi, nggak mau terlalu rikuh, malas untuk memulai sesuatu yang baru. Aku lihatnya di sini seperti itu. Di sini orang ini masih memiliki kayak keyakinan bahwa masalahnya dengan kamu itu akan segera bisa terselesaikan dengan baik. Jadi entah dari mana datangnya, dia tiba-tiba mendapatkan cahaya matahari yang besar di atas kepalanya. Enlightenment itu nyata, teman-teman, ya. Ada yang terwujud di sini. Di sini dia tidak mau menggunakan powernya yang manipulatif itu. Dia mengabaikan. Di sini dia nggak mau saling menyerang sama kamu, dan dia di sini nggak mau buat kamu sakit. Walaupun banyak kecewa, dia tidak ada bermaksud mau kayak meninggalkan kamu begitu saja tanpa menyelesaikan masalahnya. Kesannya kayak jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Itu loh. Ini yang dalam isi pikirannya dulu ya, teman-teman. Oke. Ada kartu Seven of Swords, ada kartu Three of Cups. Kita akan kocok dulu aja ya. Kita akan ambil 6 yang terbuka di sini. Oke, ini banyak banget. Udahlah, nggak apa-apa. Berarti ada pesan. Kalau banyak itu pesan, ya. Aku akan mulai dari yang bawah. Oke, langsung banyak. Biar adil. Oke, pas loh hitungannya 55, teman-teman. Berarti di sini ada pesan yang kuat buat kamu. Strong message dari dia untuk kamu. Di sini dia yang menyelesaikan masalahnya. Dia merasa dia itu ketika datang sama kamu,
dia itu akan membawakan misalnya bukti ya. Misalnya kamu nuduh dia sesuatu atau apa, dia akan membawakan bukti. Dia akan kasih pencerahan kepada kamu bahwa sebenarnya ini masalah yang kita hadapi itu bisa kok dipupuk baik-baik, nggak mesti nggak mesti saling serang. Yang penting win-win solution untuk kalian, untuk kita berdua itu gimana. Di sini sih dia tidak mau ya mencampur adukan bahwa apakah dia akan kembali sama aku. Itu belum, teman-teman. Karena di sini dia juga sebetulnya kayak masih dingin, masih flat ya, sampai masalah ini benar-benar clear di antara kalian. Di sini sih ada perasaan dia tuh yang jatuh dalam arti dia tuh sakit hati juga sama kamu. Ada break up atau breakdown ya, yang ngebuat dia sedih. Entah itu masalahnya dimulai dari mana, nanti kita akan cek di sini. Ada kartu Seven of Cups in reverse, Three of Swords in reverse, ada Four of Swords in reverse. Wow, ini kartunya banyak yang bagus loh teman-teman ya. Jadi aku melihat di sini dia tidak mau namanya banyak halusinasi, banyak babi bu bebo, nggak mau banyak ngayal. Kalau misalnya dia to the point A, aku pengen A ya A gitu ya. Dia intinya tidak mau secara to the point mau nyakitin kamu atau gimana. Dan di sini dia akan berusaha untuk tidak menunda-nunda satu tindakan kepada kamu. Walaupun itu sakit, walaupun ini kayaknya belum saatnya healing. Healing itu nanti setelah masalah kalian selesai. Dan di sini dia berharap banget hubungan kalian setelah masalah ini itu saling saling baik aja. Jadi ada satu titik temu yang dia mau. Win-win solutionnya apa? Kita akan klik lagi ya teman-teman. Sebenarnya masalah kalian ini apa sih? Sampai dia di sini kayaknya aku cek energinya tuh akan datang mendekat untuk nyelesain ini. Oke, Eight of Swords. Ini masalah keras kepala ya. Sesuatu yang mungkin kamu kasih tahu apa, dianya ngebantah, berantem. Terus selama ini mungkin dia tuh banyak diem sampai suatu saat itu meledak. Bisa jadi kayak gitu. Di sini ada yang capek, banyak diberikan harapan. Selingkuh ya, misalnya dia banyak wanita, selingkuh, banyak wanita atau banyak pria, banyak teman yang mungkin kamu tuh insecure. Oke, takutnya kamu ngelihat dia ini kemana-mana. The Empress ya, ini aku bisa melihat sih dari segi masalahnya ada yang overthinking bahwa mungkin selama ini dia banyak kayak ya kamu merasa kayak kamu tuh didiemin, tetapi dia bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan lawan jenis ya yang lain. Mungkin ibaratnya pencitraan di depan teman-temannya dia begini, tapi ternyata sama kamu seperti ini gitu loh. Jadi kamu hanya kayak ngedapet kabar satu arah dari orang ini, dan itu yang ngebuat kamu tuh mungkin agak males banget sih. Jadi kayak stres berat berlebihan. Karena kamu ngerasa kalau dia punya masalah, dia datang ke kamu, sementara ketika dia senang, dia lupa daratan, ya. Dan ini yang akan dijelaskan sama dia. Kita akan lihat ya teman-teman, sebenarnya apa yang ingin dia katakan untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Ini akan aku coba singkirkan dulu ya, karena kita udah buka ini. Kita akan ambil beberapa kartu di sini. Apa yang ingin dia selesaikan? Aku akan pakai tebaran. Ini aku masukin lagi aja ya. Kita akan pakai tebaran Celtic Cross yang langsung 12 kartu. Jadi kalian bisa lebih jelas. Seseorang di sini yang ingin menyelesaikan masalahnya kepada kamu. Bagaimana tindakan dia atas hubungan kalian berdua?
Kita lihat di sini. Dia udah nggak mau lagi namanya kayak cuman diem aja, ya. Dia nggak mau diem aja, dia tidak mau menunggu waktu, dia mau segera menyelesaikan. Kita lihat ada kartu The Sun, dia tuh pengen menyelesaikan, memang kesempatannya itu sedang tidak ada, ya. Kesempatannya nggak ada. Selama ini kenapa dia menunda-nunda atau dia ngediemin? Karena dia merasa di antara kalian itu udah nggak ada namanya senyum, mungkin udah mulai dingin, dan itu yang membuat dia kayaknya males kalau misalnya gue mau nyelesain satu masalah tapi kamunya mungkin terlalu banyak ngedikte atau tidak tercerahkan, nggak akan terima penjelasan dari dia, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini kartunya dummy. Kita ambil lagi di sini. Wow, banyak banget kartu dummy. Oke, kita ambil salah satu aja ya. Ada kartu Six of Pentacles. Artinya apa? In reverse. Di sini dia merasa tidak ada lagi support, tidak ada kebaikan. Kalian itu kayak putus komunikasi, kayak saling nggak paham, saling nggak nyambung, saling bertolak belakang. Itu yang dia lihat di sini. Kita lihat lagi ya. Ada kartu Page of Swords. Oke, aku bisa tahu sih. Sebenarnya dia pengen menyelesaikan masalah ini itu dengan pelan, dengan caranya dia sendiri. Tetapi semakin didiamkan, masalahnya bukan makin mereda, tapi makin besar. Jadi ketika dia ingin, ya baru dia tuh baru bisa kasih janji gitu loh. Kita selesain yuk ketidakpastian ini gitu, misalnya kayak gitu ya, kita selesaikan kok yuk masalah-masalah di antara kita yang mungkin ngebuat kamu gak enak dan aku gak enak. Itu ada sih teman-teman, jadi ya kamu gak usah khawatir, karena orang ini bukan berarti dia mau menghindari kamu, hanya waktunya memang gak ada, dan rasanya emosi dia juga tidak sestabil sekarang. Kita lihat lagi, ada kartu The Devil. Ya, dia merasa begini teman-teman. Jauh di luar alam sadarnya, dia sangat sadar bahwa dia ini sangat terikat sama kamu. Kalian berdua itu bagaikan Romi dan Julie. Gak bisa dipisahkan. Bagaikan asbak sama rokok. Ya kan? Atau rokok sama korek api. Nah, di sini kalian tuh saling melengkapi, saling obsesi, saling memiliki, saling ada keterikatan yang kuat. Nggak bisa diputuskan, kecuali memang masalah besar. Dia tahu itu. Dan seperti yang ku bilang tadi, dia di sini tidak buru-buru mencari pengganti kamu, ya. Di sini dia merasa kedepannya itu dia lebih kayak apa ya? Gak bisa nerima gitu loh. Dia masih merasa sayang kalau hubungan ini itu tidak berakhir baik-baik aja. Tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tidak ada titik temunya. Gitu. Oke. Ini kartunya bahannya bagus ya. Jadi sampai suka. Ini bagus nih. Bahannya sama kayak bahan yang waktu kita ciptain NTO. Kak Aul, Kak Kevin sama aku. Bahannya sama. Ringan.
Ada kartu Seven of Swords. Bagaimana atas pemikiran dia di permasalahan ini? Aku melihat dia ini benar-benar mempersiapkan strategi yang baik untuk kalian itu bisa berbicara. Nggak nyelonong bae, nggak ada skenarionya, enggak. Dia udah skenario dari rumah sebelum dia ketemu kamu. Di sini orang lain melihat dia, ya. Kalau kalian punya teman, dia punya teman, orang-orang di luar itu melihat dia di sini memang nggak pura-pura. Memang tujuan dia tidak berpura-pura untuk menyelesaikan masalah ini sama kamu. Masalah itu. Ada kartu Ace of Cups. Di sini dia juga tidak mau memberikan kamu banyak harapan. Malah dia mungkin memberikan kamu pilihan. Gitu loh. Memberikan kamu pilihan. Apakah itu? Ada kartu Ace of Pentacles, ya. Dia akan menanyakan, setelah ini kamu maunya apa? Aku tidak akan menawarkan cinta baru, ya, dan aku tidak mengharapkan kamu memiliki cinta baru dari masalah kita. Hanya gara-gara aku mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, kamu udah buru-buru mau dapet cinta baru. No. Di sini dia akan kayak ngekip kamu. Jadi menurut dia sebelum kalian memang ada ikrar putus, kamu masih bersama. Masih ada ikatan yang besar antara kamu sama dia, ikatan pacaran atau ikatan komitmen. Walaupun tuh komitmennya ya komitmenan ya. Atau kalau misalnya kalian di sini pasangannya udah pergi, ya dia masih menganggap kamu, misalnya kalian sudah menikah gitu ya dia masih menganggap kamu adalah pasangannya, tapi akan segera untuk diselesaikan. Bentuk alternatif penyelesaian apa sih yang sebenarnya nanti akan diajukan sama dia? Kita akan lihat ya, alternatif penyelesaiannya apa. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa ya. Mungkin dia minta break dulu. Bukan berarti harus cari pacar baru, enggak. Tapi break itu adalah untuk membuat kalian bisa lebih bertanggung jawab, atau kalian berdua itu bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Walaupun ini pelan-pelan ya teman-teman, tapi perubahannya itu perlu. Jadi ini dilakukan dengan cepat. Dia juga ngomong seperti itu sih. Aku ngeliatnya dia nggak mikir ya mungkin dia mau break dulu supaya kalian tuh saling menyadari tuh ya, saling menyadari bahwa kalau kalian break, apakah kalian di sini saling membutuhkan atau tidak. Karena di sini kalau aku ngelihat nggak ada keinginan dari dia itu untuk mendapatkan pasangan baru, belum ada ya. Dia hanya ingin selesai menenangkan diri dulu, mungkin untuk beberapa waktu. Yang pasti dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia buat kepada kamu. Apakah jika memang ada permasalahan mengenai materi, dia akan menyelesaikannya, akan membayar hutangnya padamu? Ada kemungkinan ya teman-teman, di sini ada union ya. Dia akan membayar. Kira-kira dia udah pakai uang kamu berapa? Kayak gitu. Karena kan banyak nih masalah cinta, tetapi ya ada masalah uang juga. Di sini aku melihat dia ada niatan untuk menyelesaikan itu kok. Jadi dia nggak akan lupa. Apalagi alternatif yang akan dia berikan kepada kamu. Oke, setelah keputusan ini, dia berharap semuanya ini menjadi normal, nggak ada lagi yang saling menjelekkan.
kamu dengan hidup kamu, dia dengan hidupnya. Dan kalau aku lihat di sini, sebetulnya jika memang ada harapan untuk kembali, pasca kalian break, itu dimungkinkan. Ya, syaratnya ya mungkin kalian di sini nggak dengan yang lain dulu. Syaratnya harus itu. Dia pun juga harus begitu, karena komitmen ini dia yang buat. Ya, teman-teman. Jadi kalau aku bilang sih, kalian nggak usah kayak sedih atau gimana. Sikapi aja masalah ini dengan baik-baik. Kenapa? Karena selama ini kan banyak ya yang aku lihat energi kamu ini overthinking. Jadi ya aku nggak tahu betul atau tidak dia selingkuh, tetapi sesak rasanya kalau orang ya pacaran terus tadinya dia nggak selingkuh, dituduh selingkuh, lama-lama selingkuh beneran. Ada yang kayak gitu. Kita akan buka 5 kartu terakhir ya teman-teman. Ada kartu book, ada kartu sun, ada kartu key, ada kartu stock, ada kartu fox. Gini, aku melihat ada energi fox ya. Energi fox itu sebenarnya ada energi manipulasi. Memang betul ada energi manipulasi. Mungkin sudah jelas. Di sini akan ada yang mengakui bahwa oke, aku memang tadinya ada dekat dengan seseorang dan ini aku sembunyikan dari kamu. Ini ada energi fox soalnya. Jadi kalau untuk orang yang dia memang selingkuh, dia akan bilang. Terus di sini ada kartu tree, kartu cross, ada kartu whip, coffin, ada kartu rider. Di sini ada yang mungkin ya dari kesehatannya dia itu ada yang agak terganggu ya teman-teman. Sehingga kayak gimana ya, udah sakitan, udah tuh banyak masalah, orang ini kayak jatuhnya kayak nggak ada harapan hidup gitu loh. Makanya di sini ada yang kemungkinan nanti memutuskan untuk ya mungkin membiarkan kamu tenang. Kenapa dia minta break ini? Ya supaya bisa lebih healing, mungkin seperti itu. Kita akan cek ya di sini untuk nama-nama orang yang segera menyelesaikan masalahnya dengan kamu. Ada R, D, A, H, ada M, ada S, ada Q, ada Y, ada V, ada P, dan ada X. Teman-teman, ini ya kamu keep aja ya, ini mungkin energi dia yang kebaca sekarang dari inisial namanya. Mudah-mudahan kamu suka dengan bacaan aku. Pesan buat kamu apa? Kita ambil, bersikaplah yang adil ya, selalu lapang dada ya teman-teman. Kartu judgment itu mengajarkan namanya kesabaran. Jangan terlalu gegabah, jangan pakai ego, dan jangan selalu menyudutkan orang. Berikanlah kesempatan dia untuk bicara dan menjelaskan dulu. Jika nanti terakhir-terakhirnya itu tidak sesuai dengan bukti yang kamu punya, atau menurut kamu tidak masuk akal, kamu harus sampaikan dengan baik-baik gitu. Kalau kamu mau bicara sama seseorang, pandang matanya. Kalau matanya banyak ke kanan ke kiri, itu berarti gerakannya manipulasi. Masih ada yang ditutupi sama kamu. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. See you and bye-bye.